Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang ada di rumah. Pagi ini kita jumpa lagi. Saya sampaikan salam sejahtera, salam sehat selalu. Dan pagi ini semoga anak tidak ada yang sakit. Anak-anakku semuanya, pagi ini kita kembali untuk belajar tentang IPA ya, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Mari anak-anakku semuanya kita belajar dengan baik dan semuanya bisa memperoleh pengetahuan ya, memperoleh ilmu di mana dapat kita gunakan sebagai bekal nanti. Anak-anakku semuanya, pagi ini kita akan belajar tentang organ pencernaan hewan dan fungsinya ya. Nah, selain manusia, hewan pun memiliki organ pencernaan. Nah, organ pencernaan hewan berbeda-beda. Ada yang memiliki organ tembolok, empedal, lambung, ada juga usus ya. Jadi itu sehingga berbeda-beda antar hewan satu dengan yang lain, walaupun ada beberapa yang memiliki organ pencernaan sama. Organ-organ pencernaan tersebut mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dalam sebuah sistem pencernaan. Pencernaan hewan contohnya adalah pencernaan hewan serangga ya. Nah, ini contohnya pada serangga. Bahwa pada serangga di situ memiliki organ pencernaan yang bermacam-macam jenisnya ya. Misalnya ada mulut, organnya ya. Kemudian ada empedal, ada esofagus ya, ada tembolok, kemudian ada usus, ada lambung, ada anus ya. Kemudian dalam prosesnya itu makanan masuk ke dalam mulut itu melalui dikunyah masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Makanan yang sudah masuk dikunyah masuk ke tembolok, jadi melalui tembolok, di mana tembolok itu sebagai tempat penyimpanan makanan sementara ya. Jadi disimpan dengan sementara. Makanan yang disimpan lalu masuk ke empedal. Nah, ya. Empedal atau lambung pada serangga. Untuk dilumatkan dan dihancurkan. Nah, itu ya. Dan setelah hancur, makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim, lalu masuk ke usus untuk diserap. Sisa-sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Tadi pada terakhir, lubang terakhir, organ pencernaan terakhir itu anusnya ya. Kemudian contoh organ pernapasan pada hewan ruminansia atau hewan memamah biak, yaitu ada esofagus, ada retikulum, ada
omasum, ada abomasum, ada rumen, usus halus, ada juga anus ya, terakhir itu ya. Nah, jadi ini pada hewan memamah biak. Nah, misalnya makanan yang dikunyah dengan gigi dan dicampur air liur di mulut. Nah, apa fungsinya air liur di situ? Ya, untuk membasahi, ya, untuk membasahi itu sehingga mudah, ya, mudah terkunyahkan, ya, terbantu oleh itu. Kemudian makanan yang sudah dikunyah lalu masuk ke rumen atau perut besar melalui esofagus. Esofagus itu kerongkongan ya. Nah, makanan dicerna dengan bantuan bakteri lalu disimpan di rumen. Nah, saat beristirahat makanan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Itu karena hewannya hewan memamah biak sehingga kayaknya nggak mau diem, langsung makan, mulutnya kenyam-kenyam, mulutnya lalu bergerak aja itu ya. Itu namanya pada hewan memamah biak. Kemudian berikutnya makanan yang sudah dikunyah lagi, itu yang sudah kembali ke mulut tadi saat istirahat masuk ke dalam retikum atau perut jala untuk mengalami fermentasi atau penguraian, diuraikan oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing. Kemudian karena kemudian masuk ke dalam omasum atau perut kitab untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencerna. Nah, kemudian makanan masuk ke abomasum atau perut asam ya, untuk kembali dicerna dengan bantuan enzim dan dimatikan bakteri jahatnya. Nah, jadi di situ secara langsung ada bakteri pembunuh, yang jahat-jahat itu, bakteri jahat dibunuh yang ada dalam makanan. Sari makanan diserap oleh usus halus. Jadi penyerap sari makanan itu adalah usus halus. Nah, sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Itu ada pada hewan memamah biak. Nah, jadi organ pencernaan. Nah, berikutnya adalah tentang organ pencernaan ikan, katak, reptilia, burung, dan mamalia. Nah, ini ya. Sistemnya dari bagi serangga dan ini berbeda juga. Walaupun di sana ada kesamaannya, maka sistem pencernaan ikan terdiri atas apa? Nah, yaitu terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Ya. Kemudian kalau pada katak dan reptilia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka sebagai tempat pembuangan gitu ya. Kemudian sistem pencernaan burung serupa dengan serangga. Nah, burung serupa dengan serangga, yaitu mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan kloaka. Nah, sistem pencernaan mamalia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Itu ya, jadi untuk hewan-hewan yang ini jadi ternyata juga tidak sama ya sistem pencernaannya. Nah, itu adalah pada hewan. Kemudian juga ada organ pencernaan pada manusia ya.
makanan sebagai sumber energi manusia. Makanan yang kita makan akan dicerna melalui berbagai organ pencernaan yang memiliki fungsi sendiri-sendiri atau sesuai dengan fungsinya. Ini contohnya dalam organ pencernaan manusia, yaitu ya, perhatikan gambar ini. Di situ ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, dan ada anus. Nah, jadi kalau itu adalah tentang pencernaan pada manusia. Nah, prosesnya makanan dihancurkan dalam mulut menggunakan gigi dengan dibantu oleh air liur. Jadi air liur di situ sangat berfungsi karena ada enzimnya juga ya untuk melumatkan, juga membantu melumatkan. Kemudian makanan yang telah halus didorong melewati kerongkongan masuk ke lambung dengan dalam kerongkongan itu ada sistem gerak, yaitu gerak peristaltik, gerak mendorong, meremas, mendorong makanan ya. Di dalam lambung makanan dicerna menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim ya. Dalam lambung itu ada enzim, banyak enzim juga ya. Ada pepsin, renin, asam klorida, nah, ya di sana itu. Kemudian makanan yang telah halus kemudian masuk ke usus halus untuk diserap sarinya. Nah, jadi tempat penyerapan sari makanan itu pada usus halus. Nah, sisa penyerapannya penyerapan usus halus itu ya, sisa penyerapan dari usus halus kemudian masuk ke usus besar. Nah, di sana ada penyerapan air dan dibuang zat-zat sisanya melalui anus ya. Nah, itu ya. Nah, sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Nah, itu kadlok pada proses pencernaan makanan pada manusia. Jadi itu anak-anakku ya, materi yang bisa disajikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku juga bisa memahami materi ini dengan baik. Dan untuk lebih memahami dari materi ini, mari kita latihan. Nah, latihan menyelesaikan tugas ini, sehingga dengan latihan ini kita akan lebih paham dengan materi yang disajikan pagi ini. Terima kasih anak-anakku semuanya. Selamat pagi, selamat bertugas. Tuhan memberkati.